Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qauli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita semua hari ini masih bisa berkumpul ya, ada yang lewat YouTube atau lewat sosial media yang lain. Oke, tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ya, para pemirsa Jakarta Qabul Dakwah, kita berjumpa lagi dalam pembahasan IKN, Ibu Kota Negara, yang lagi ramai dan seru. Dan alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu, Dr. Yasir Ibrahim, pengamat kebijakan sosial cendekiawan Muslim. Gimana kabarnya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Ustaz, langsung aja. Kita akan bahas IKN nih, Ustaz. Ya. Di tahun 2019, Presiden mengeluarkan bahwa ibu kota baru, sebagian Kabupaten Penajam Panser Utara dan di kota Kartanegara Kaltim. Ketika itu beliau berpidato di depan DPR. Nah, ini saya mau diskusi sama antum, bagaimana pandangan antum terkait dengan ibu kota negara yang baru ini, Ustaz. Makasih banyak. Panggil Mas Sivik atau ya? Apa saja boleh. Bebas. IKN ini menjadi ide wacana baru, menjadi hot isu ya di perpolitikan di Indonesia mulai 2019 sampai sekarang disahkannya undang-undang ya tentang IKN, Ibu Kota Negara, bahkan langsung disebut ibu kotanya adalah Nusantara ya, bukan Samarindanya bukan Balikpapan tapi langsung Nusantara. Bahkan banyak pro kontra juga dari dalam luar negeri, kenapa Nusantara? Nusantara itu adalah kepulauan, seharusnya biasanya ibu kota itu adalah daerah tersendiri ya. Baik, kalau melihat dari segi perbedaan ibu kota, memang dalam perspektif politik, kalau dipayungi dengan suatu undang-undang ya, itu sebetulnya nggak ada masalah ya. Itu misalnya ada undang-undangnya secara legal itu bisa legalisasinya, jadi itu nggak ada masalah secara hukum ya, baik dalam perspektif hukum positif walaupun hukum Islam. Kemudian yang kedua, dalam perspektif ekonomi, ini dulu nih harus kalau hitung-hitung ekonomi, berarti kita melihat ada dua aspek yang harus diketahui. Pertama, ada nggak budget dari APBN disiapkan untuk pemindahan ibu kota ya dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur ya. Itu pun kalau ada budget ya, dari data yang saya baca dari sumber Kementerian Keuangan Bappenas itu ada yang mengatakan 446 triliun atau ada yang membulatkan 500 triliun ya, ada yang mengatakan 448 triliun ini sekarang disiapkan master plan-nya di sana ya, kemudian infrastruktur dan juga dari segi perumahan dan kantor ya, kantor misalnya kementerian nanti otomatis akan pindah ke sana, kecuali kalau didesain seperti Jerman ya. Kalau Jerman itu pindah dari Berlin ke Frankfurt ya, kebetulan pernah saya ke sana, itu misalnya DPR-nya tidak pindah
ya tetap di Berlin misalnya. Ibu kotanya pindah gitu ke Frankfurt sebagai pusat finansial ekonomi gitu ya. Nah, itu contoh misalnya. Yudikatifnya di negara di provinsi lain. Nah, tapi kalau melihat dari pengalaman yang lainnya seperti Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya kalau nggak salah ya. Itu kan pindah ya. Nah, ini di sisi pemerintahnya pindah, perekonomiannya tetap Kuala Lumpur yang menonjol. Walaupun waktu Perdana Menteri Mahathir itu nggak mau pindah, maksudnya ke istananya tetap berkantor ke yang sebelumnya. Ya, demikian halnya dengan negara-negara yang lainnya ya, seperti Australia ya, juga Sydney jadi Canberra gitu kan, kemudian juga Amerika Serikat dari Washington ke Meksiko kan gitu ya. Nah, ini juga rata-rata kalau saya melihat perpindahan ibu kota karena adanya permasalahan misalnya terlalu besar kos ekonominya dan juga kepadatan kota, karena ada dua di situ, pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Nah, sehingga cenderungnya seperti itu ya kalau negara-negara luar. Nah, dalam perspektif ini, apakah di Indonesia ini akan mengikuti pola yang tadi, yang misalnya di Jerman atau di negara-negara lain di Australia, kemudian Malaysia dan Amerika. Nah, kalau kita kaji, sebetulnya ada beberapa variabel ya. Alasannya karena DKI Jakarta secara ekosistem lingkungan banyak mengalami misalnya banjir, kemudian kepadatan macet ya, dan juga adanya hal-hal yang lain, yaitu dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sehingga dianggap padat ya penduduknya Jakarta sekitar 10 sampai kalau salah mungkin bisa 14 juta sekarang ya. Yaitu dengan itu yang pertama, yang kedua adanya urbanisasi, setiap tahun misalnya Idul Fitri banyak masuk Jakarta ya dari daerah. Ya. Secara teknis memang bisa dikaji ya, Ustaz ya. Tapi yang jadi kritik banyak orang yang teriak, ini kita lagi punya masalah besar nih, masalah pandemi, masalah ekonomi. Nah, dari mana dana yang dibutuhkan nih? Kan besar sekali tuh. Ada berapa ya? Ratus ribu atau ratus triliun ya? Kan gitu kan? Gimana ini, Prof? Salah satu sumbernya itu ada namanya Lembaga Pengelola Investor, yaitu singkatan SWF diantaranya. Nah, ini milik pemodal dari luar atau dalam negeri, disimpan dananya di situ. Namanya Sovereign Wealth Fund. Nah, itu ada di Bank Indonesia. Nah, di sini kalau nggak salah sudah ada 500 triliun dana di sini. Nah, itu menurut dari jumpa pers dari Bappenas itu diantaranya itu nanti pendananya dari sana. Jadi pengusaha atau ini banyak menciptakan dananya di sana ya, baik dari luar dan dalam negeri. Tapi banyak dari dalam negeri yang dari situ. Tapi dalam itu yang dirilis ya. Kemudian kalau APBN kalau dilihat dari segi bebannya ya, pasti akan ada namanya efisiensi kalau ambil dari APBN ya. Karena kita tahu Indonesia itu banyak APBN masih utang ya, bukan dari sumber daya penerimaan pajak misalnya atau penerimaan dari sumber daya alam, itu belum surplus ya, misalnya mengekspor, seharusnya kan lebih banyak mengekspor ya, baik dari sumber pertanian, sumber daya alamnya, kemudian
industri ya. Ya. Baik dari ya contoh aja misalnya teknologi apa sih yang sudah diciptakan oleh SDM di Indonesia itu yang bisa untuk diekspor, kan sebetulnya itu yang kalau mau membangun daya saing. Nah itu. Ya. Dengan kondisi seperti itu dampaknya gimana? Ya, dengan kondisi seperti ini, untuk membangun ibu kota harus ada stepnya, ada langkah-langkah strategis. Langkah strategis itu disiapkan misalnya terutama dari segi budget. Harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa dananya seperti dari sini, kemudian apakah dari sumber tadi ya, jadi apakah dari utang atau enggak, seharusnya bukan dari utang karena nanti menjadi kepentingan para negara asing ya yang menangkap investor ke dalam negeri. Bahkan menurut antum gimana ini? Apakah ada pihak luar negeri yang kalau hanya terlibat terus kerjasama sih mungkin masyarakat tidak ada masalah. Kalau lebih dari itu bahwa ini skenario terbesar mereka misalnya gitu. Iya. Kalau berapa ini selama didengungkan IKN ini sudah ada 11 negara yang ingin membantu invest ya ke Indonesia. Pertama Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Cina, Singapura, kemudian Denmark ya, kemudian Uni Eropa Arab ya, kemudian Jepang, Hong Kong, Korea. Nah, ini yang 8 yang resmi dipublis oleh Bappenas tadi, kemudian lain dari referensi yang lain yang datang langsung ke istana. Termasuk terkenal Emirat Arab, Syekh Muhammad bin Zayed ya, MZ ya, kalau tahu ya, MZ kalau tahu, sering ke Bandung kan ada jembatan lain kan namanya itu kan. Itu dianggap jadi tim pengarah ya, tim pengarah untuk pembangunan KN itu ya. Termasuk Tony Blair juga ingin memberi investasi ke Indonesia. Kalau lihat begitu banyak negara yang terlibat, sepengetahuan saya Indonesia kan pernah pindah dari Jogja ke Jakarta, pernah kan? Ya, pernah. Ada keterlibatan asing di situ kan. Nah, ini bagaimana dampak perpindahan terus di balik itu banyak asing, dampak kepada para masyarakat Indonesia pada umumnya? Kalau perbedaannya dulu karena itu kolonialisme, penjajahan. Kalau dulu sering pindah ya. Dulu tahun 46 sampai 48 Jogja ya kan gitu ya. Kemudian bersamaan waktu yang bersamaan 1948 itu ke Bukit Tinggi, ke Padang ya. Kemudian tidak dengan waktu yang bersamaan juga, tahun yang bersamaan ke Birum Aceh. Nah itu tuh ya tahun 1948. Nah, kemudian itu karena gara-gara alasannya adalah faktor keamanan ya pada masa itu ya. Jadi cukup ini keliling itu ya, sampai ada menteri sementara, ad intern dan sebagainya kan dulu seperti itu adalah strategis. Nah kalau sekarang adalah bukan, ini nyata-nyata penjajahan secara real ya. Nah kalau sekarang adalah memang ada semacam inisiatif ya. Jadi itu zaman Soekarno ya, Soekarno. Kalau itu zaman penjajahan yang kedua, zaman Soekarno itu pernah juga tahun 1950 ya, yaitu ke Palangkaraya itu juga pernah mau dicanakan. Diusulkan ya. Diusulkan. Kemudian 1957 juga pernah tapi nggak jadi, termasuk di Kalimantan. Kemudian zaman Soeharto juga pernah, bahkan sudah ada kepresnya 1997. Ya. Kemana? Ke Hambalang. Jonggel, Bogor. Ya, Hambalang. Hambalang ya, yaitu 400
kilometer ya dari Nah, Jakarta. kalau itu bisa bayangin saya antara Itu Kuala Lumpur Putrajaya kan kira-kira dekat, ya iya, benar. Sama kayak di Jerman itu deket. Nah, kalau ini Kalimantan nih, makanya Kalimantan, dampak ya, pada masyarakat gimana itu? Karena gini, jadi ada memang logika apa namanya yang digunakan, misalnya gini, Pulau Jawa kan terkenal dengan penduduknya penduduknya yang banyak, ya sekitar berapa ya, 65% penduduknya seluruh Indonesia itu ada di Jawa. Sementara Kalimantan terbalik, itu 7% penduduk Indonesia itu di sana. Sementara luas lahannya banyak, luas kan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan alasan mengapa nggak dipertahankan Jakarta, diantaranya adanya misalnya jumpa pers itu ya, misalnya alasan misalnya adanya kejadian misalnya prop ya, misalnya dengan adanya permukaan laut yang tinggi, maksudnya air laut ya, sehingga bisa terjadi namanya land subsidence. Land subsidence itu adalah isu Jakarta tenggelam. Jadi setiap tahun, bahkan 10 tahun terakhir itu 10 cm atau 15 cm itu menurut pakar geologi itu turun lahang tanah ke permukaan laut. Jadi ada 3 faktor: tinggi permukaan laut semakin naik, kemudian adanya permukaan tanah turun, itu tadi subsidence yang dikritik oleh Joe Biden ini, Presiden Amerika, bahwa Jakarta akan 20-30 tahun akan datang akan tenggelam itu. Yang ketiga faktor lokal. Lokal itu adalah tentang bahwa memang kalau dilihat itu Jakarta, bahkan Pulau Jawa dan Semarang itu memiliki batuan, lempengan di daratannya itu, sehingga memungkinkan itu turun drastis permukaan tanah. Nah, kalau ini sebetulnya bisa disiasati, itu sudah diberikan oleh solusi para pakar-pakar geologi ya, yaitu dengan memasang ya semacam tanggul atau ada istilahnya kalau dalam geologi itu, agar tidak terjadi ini ya. Jadi bukan maksudnya solusi untuk pindah negara. Bahkan Pak Prof. Emil Salim itu sangat mengkritisi, nggak setuju kalau pindah negara. Mengapa? Karena menjadi masalah baru. Masalah baru apa? Pendanaan. Yang kedua, kesiapan di sana, kesiapan dari infrastruktur, termasuk kantor-kantor kementerian, itu kan butuh waktu. Itu nggak setahun 2 tahun, bisa 10 tahun itu pun kalau paling udah cepat tuntas. 10 tahun. Cepat 10 tahun. Nah, bisa ini Pak Emil Salim dan banyak tokoh kan nggak setuju, makanya ada pihak yang menggugat KN ke MK. Menurut antum, bagaimana peluangnya gugatan para tokoh-tokoh itu mengenai KN? Peluangnya adalah biasanya kan pertama dari segi substansi, ya. Kalau alasan itu misalnya dipindahkan dari segi misalnya tadi karena Jakarta nggak bisa memberi solusi misalnya, maka tinggal dibantah saja bahwa Jakarta bisa tanpa pindah ibu kota pun juga Jakarta tetap akan aman. Di antaranya itu ya. Yang kedua, dari segi hukum misalnya apa saja indikatornya? Ya misalnya indikatornya adalah dari perspektif misalnya ekonomi ya, pemerataan ya gitu, kebijakan pemerataan bahwa yang dirasakan oleh kalau pindah ibu kota maka akan merasakan masyarakat yang ada di Kalimantan misalnya, di Kalimantan Timur ya, di Samarinda. Kalau itu alasannya sebetulnya bisa dikritisi bahwa tampak ke sana pun tinggal kebijakan saja. Jadi kebijakannya gimana? Perekonomian jadi bukan berpijak pada rata-rata. Income generate apa istilahnya? Rata-rata. Coverage ya, rata-rata. Tapi adalah pemerataan. Jadi kalau dalam Islam itu jadi
dilihat pendapatannya, yang pendapatan itu satu persatu per individu, misalnya satu keluarga berapa pendapatannya, ya. Misalnya UMR, UMP, bukan dilihat dari segi rata-rata. Misalnya gini, pendapatan di Jakarta misalnya, ya GDP misalnya 5 juta, 6 juta, kemudian kalau di mana, di Ternate atau di mana misalnya 2 juta, itu diratakan. Angka tambah 2 bagi 3, itu nggak bisa kalau ekonomi kapitalis begitu. Nah itu yang harus. Ya, sebelum ke sana, dulu dalam sejarah Islam, apakah pernah ada perpindahan ibu kota? Ada. 4 kali. 4 kali. 4 kali, ya. Tapi itu adalah persoalan suasana politik sosial, bukan gara-gara persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu terjadi 4 kali. Pertama itu pada zaman Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib dari Madinah ke Damaskus atau Kufah, ya, Suriah. Itu karena terjadi pada masa itu, sebelumnya Utsman bin Affan itu ya kan berkuasa selama 12 tahun. Itu banyak fitnah yang terjadi, ya. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib memutuskan agar tidak terjadi keresahan sosial dan untuk mengamankan negara, maka memindahkan ke Damaskus itu pada masa itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah. Abbasiyah itu Damaskus ke Baghdad. Nah, ini pada masa ini sebetulnya perpindahan tadi dari Madinah ke Kufah, ke Damaskus itu tidak memakan biaya. Mengapa? Karena daerahnya bagus, bahkan mungkin lebih bagus dari Madinah mungkin, ya, kalau pada masa itu, ya. Ya. Kemudian kalau ini udah masuk ke Baghdad ini memang membangun daerah baru, tetapi disinilah dalam keemasan Islam, kejayaan Islam, banyak sekali industri-industri yang cukup bagus di sini, menjadi pilar kejayaan Islam pada masa itu di Baghdad, ya, pemerintahan Abbasiyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, juga kemudian Baghdad ke Kairo, ke Mesir. Nah, kalau ini gara-gara apa? Persoalan keamanan. Pada masa itu serbuan Mongol. Itu ada di Baghdad itu jadi serbu ibu kota negara. Untuk mengamankan ibu kota, akhirnya diambil kebijakan pemerintah pada masa itu pindah ke Kairo. Ini persoalan keamanan dan politik itu, ya. Kemudian dari Kairo ke Turki Utsmani. Nah, itu tuh yang terakhir itu 1924 itu. Jadi itu yang terakhir di Turki Utsmani. Jadi dari ini sebenarnya ada khasanah keislaman. Jadi misalnya kalau mungkin banyak kan sekarang pergi umroh atau apa, ya, biasanya ada plusnya, sehingga di Turki atau di Kairo itu ada banyak, ya, museum keislaman yang masih bisa dikunjungi, akan menjadikan wisata museum, ya. Sama di Kairo misalnya Al-Azhar, ya, pendidikan Islam. Awalnya dulu Baitul Hikmah itu yang sangat besar, kemudian Al-Azhar, kemudian sampai sekarang sebagai pencetak ulama, ya, sampai sekarang. Ya. Perpindahan ibu kota negara dalam Islam itu ada sebab sosial atau ekonomi atau apa? Kenapa harus pindah gitu? Ya, kalau di dalam Islam ini, kalau dilihat dalam sejarah, rata-rata bukan persoalan ekonomi, tapi ada persoalan keamanan dan sosial tadi. Jadi tadi diantaranya misalnya kenapa di Baghdad dipindahkan ke Kairo, karena ada pertempuran sarang Mongol itu yang bisa dianggap akan bisa menguasai negaranya, dipindah ke ibu kota biar lebih aman, gitu, ya, strateginya. Kalau yang kemudian sama juga dari perpindahan dari masa Ali bin Abi Thalib dari Madinah ke Damaskus, karena untuk sustainability, kalau ada istilahnya sustainability safety, ya, jadi gitu. Jadi bagaimana menjalankan keamanan secara sustainable, kepercayaan, trust pada masa itu, agar
bisa pemerintahnya stabil dan juga pelayanan kepada masyarakat ya. Karena soalnya kalau sosialnya terganggu, maka pelayanan pemerintahan kepada masyarakat juga akan bisa terganggu. Makanya mencari strategi. Dan ini sebetulnya sih bukan istilah dalam hukum Islam itu wajib dan haram. Ini mubah saja sebetulnya persoalan hukum. Cuma harus ada kajian yang mendalam bahwa mengapa harus pindah gitu kan. Karena pindah ini adalah persoalan strategi sebetulnya, tapi bukan persoalan ya misalnya kondisi sekarang COVID ya, kemudian bagi carut marut ekonomi malah menjadi hal yang ada prioritas. Jadi ada prioritas sebetulnya yang harus menjadi pemikiran yang mendalam sehingga ibu kota itu misalnya kayak dipindah. Jadi itu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, jadi Islam apakah juga memberi solusi? Karena problemnya yang dipermasalahkan adalah pemerataan keadilan. Nah, sebenarnya nggak perlu pindah, ada solusinya nggak? Dan Islam menawarkan solusi nggak? Ya, sebetulnya kalau kalau konteks sekarang dari segi polis ya, jadi misalnya gini. Kan kalau dalam Islam itu ada namanya politik, jadi siasat iqtisadi fil Islam, jadi politik ekonomi Islam, ada hajatul asasiyah, ada kebutuhan pokok, ada hajatul kamaliyah, ada kebutuhan sekunder dan tersier. Sehingga yang pertama yang dikatakan sejahtera berkeadilan itu apabila masyarakat itu terpenuhi 3, pangan, sandang, dan papang gitu ya. Jadi makanannya, tempat tinggalnya, dan pakaiannya dan tempat tinggalnya. Nah, itu dulu disejahterakan. Nah, kalau itu dilakukan, ya kemudian tidak ada pengangguran, nggak ada orang banyak berutang, itu yang harus dibuat oleh pemerintah agar masyarakat itu hidup dengan baik. Seharusnya begitu ya. Jadi nggak pengaruh sebetulnya mau pindah ibu kota ya dimanapun berada. Apalagi sekarang ini kan istana-istana itu banyak sekarang. Istana ada pernah kalau misalnya presiden berkunjung ke Jogja ada istana di sana, ke Bukit Tinggi juga ada, di Bali juga ada, di Makassar juga ada. Jadi maksudnya itu tanpa pindah ibu kota pun kalau misalnya itu yang menjadi bahwa alasan itu untuk sejahterakan kan bisa aja sebetulnya. Bukit Tinggi misalnya sebulan di sana, kan bisa aja misalnya kalau mau strateginya mau pindah-pindah begitu kan, tapi tanpa pindah kantor pemerintahan. Mengapa? Karena satu pemerintahan itu kan udah sama seperti Kementerian Keuangan itu yang paling mercusuar di Asia Tenggara kalau nggak salah itu paling bagus itu di Asia Tenggara itu nggak ada yang kalah itu yang di Banteng itu. Demikian juga kementerian yang lain gitu ya. Jadi itu yang pertama hajatul asasiyah tadi. Ya, misalnya di samping itu hajat asasiyah yang mana yang lain itu pendidikan, ya, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Nah itu tuh termasuk pelayanan di sini tadi kebutuhannya terpenuhi tadi oleh masyarakat. Kemudian tambah lagi satu tadi termasuk hajatul asasiyah juga tadi itu pendidikannya dijamin, kemudian kesehatannya juga dan keamanan. Nah kalau ini tercipta maka masyarakat itu akan baik. Jadi dimanapun sebetulnya ibu kotanya yang penting tadi secara politiknya aman ya, maksudnya tidak dicukupi oleh asing misalnya atau tidak diserang misalnya dalam sama dengan dalam sistem yang Islami. Yaitu yang tadi 2 strategi yang hajatul asasiyah tadi bagi warga negara. Yang kedua adalah kamandiyahnya. Jadi hajatul kamandiyah jadi kebutuhan sekunder dan tersier. Ya misalnya rumah yang layak gitu ya, ada AC-nya misalnya kalau butuh AC, kenyamanan untuk menjaga kesehatan bagi individu masyarakat ya, masyarakat yang ada di sebagai warga negara biar dapat hidup sejahtera dan adil ya. Walaupun memang kita tahu bahwa dalam Islam itu juga ada yang kaya, ada yang miskin, tapi tidak ada yang gap yang menonjol kayak ya misalnya pada zaman
Khalifah Utsman bin Affan misalnya, atau pada zaman-zaman sistem Islam, ya seperti itu. Mengapa? Karena adanya distribusi harta yang merata kepada masyarakat, yaitu dengan dari Baitul Mal, ya, dengan kebijakan negara dalam hal itu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau boleh ngambil kesimpulan, IKN ini sebenarnya boleh dikatakan belum begitu urgent, ya. Ya. Dan banyak solusinya. Dan Masya Allah, sejarah Islam telah mengajarkan kita bagaimana pemindahan ibu kota. Dan solusi apa yang dilakukan oleh Islam ternyata Masya Allah luar biasa. Ya. Oke, Dr. Yasir Ibrahim, syukron kasir atas penjelasannya, atas diskusinya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, pemirsa Jakarta Kolbu Dakwah, Kolbu Dakwah Jakarta. Mohon maaf. Oke, Dr. Yasir Ibrahim, terima kasih sekali lagi. Mungkin kita akan diskusi di lain kesempatan. Buat pemirsa semua, dengan berakhirnya ini, diskusi ini, berakhir pula acara kita. Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Oke, kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma. Subhanaka Allahumma. Assalamualaikum.